kabar Sobat Kesoy? Pasti baik dan sehat semua ya. Nah, kali ini saya mau sharing alat pelengkap audio yang bisa meningkatkan pengalaman mendengarkan musik melalui headset, yaitu sebuah dongle DAC yang cukup kesoy. Sepertinya, correct me if I'm wrong ya, produsennya sama dengan CX Pro karena nama produknya mirip, yaitu CS Pro dengan chip Cirrus Logic dan dibanderol di kisaran harga 180 ribuan. CX Pro sendiri lebih murah dengan chip Connexan-nya. Tapi suaranya sendiri emang beda, dan si CS Pro, saya sebut Cirrus Pro aja ya. Sepertinya bisa cocok banget untuk headset dengan karakter suara tertentu. Oke ya, sebelum kita bedah, kita unboxing dulu sebentar. Paket Cirrus Pro saya datang di dalam ziplock yang mirip dengan waktu saya membeli CyberDrive Aura. Tapi seller juga menyertakan softcase imut beda dengan CX Pro yang dulu dijual sepaket dengan wadah kalengnya. Selain itu juga disertakan konverter USB-C to USB-A untuk dicolok ke PC. Untuk fisiknya sekilas mirip dengan CX Pro yang menggunakan material metal untuk rumah konektor USB-C dan female jack 3,5 mm-nya. Tapi kalau diperhatikan ada perbedaan dibandingkan CX Pro, terutama pada rumah konektor USB-C-nya. Di mana rumah konektor USB-C Cirrus Pro terlihat lebih membulat dan lebar dibandingkan CX Pro yang lebih ramping dan berlekuk. Selain itu juga ada tulisan CS Pro Audio dan CX Pro Audio, juga chip yang digunakan oleh kedua DAC di rumah konektor USB-C-nya. Lalu kalau diperhatikan, sepertinya kabel Cirrus Pro ini sebagian 4 core silver plate dan sebagian 4 core OFC. Sedangkan CX Pro sepertinya diklaim 8 core full silver plate. Sedangkan konektor female jack audio 3,5 mm-nya terlihat identik. Cirrus Pro diklaim bisa memainkan file audio dengan sample rate hingga 32 bit 384 kHz yang sama dengan CX Pro. Plus diklaim bisa memainkan file DSD. Menarik ya. Cirrus Pro menggunakan CS46L41 dan ditulis mempunyai SNR hingga 125 desibel, dengan dynamic range atau DNR hingga 120 desibel. Klaimnya juga bisa mengangkat IM dengan impedansi hingga 600 ohm. Sedangkan CX Pro dengan Connexan CX31993 diklaim punya SNR hingga 128 desibel, juga DNR yang sama dengan Cirrus Pro, dan daya angkatnya hingga 300 ohm yang lebih masuk akal. Cirrus Pro juga hadir dengan lampu berwarna biru pada kepala konektor USB-C-nya ketika dicolok ke player. Kinclong dah. Untuk pengujian, saya menggunakan laptop dan smartphone, dan terbukti bahwa klaim sample rate Cirrus Pro adalah benar dan bisa disetting hingga 32 bit 384 kHz. Untuk IM-nya, saya dominan menggunakan Tangent Zero dengan impedansi 32 ohmnya yang memang tergolong sulit di drive, dan mempunyai suara cenderung nge-flat netral. Untuk suaranya kita bedah dari bassnya dulu. Bass Cirrus Pro terasa lebih juicy dibandingkan CX Pro atau CyberDrive Aura. Bass di Cirrus Pro juga terasa lebih full, bertekstur, dan sedikit lebih bergemuruh, misalnya untuk musik EDM atau reggae. CX Pro sendiri punya bass yang terasa lebih ketat, lebih apa adanya, tapi lebih gesit. Misalnya untuk gebukan cepat double pedal, juga terasa lebih bermain di belakang kalau dibandingkan Cirrus Pro. Singkatnya sih, Cirrus Pro bisa membuat output bass dari IM jadi terasa lebih mantap dengan impact yang lebih baik dibandingkan CX Pro. Walaupun untuk speed dan akurasi, sepertinya CX Pro lebih unggul. Untuk mid-nya, vokalis pria bersuara rendah bisa terdengar lebih engaging dan full pada Cirrus Pro dibandingkan CX Pro. Misalnya suara Michael Bublé yang terdengar lebih utuh dan lebih tampil di Cirrus Pro. Sebaliknya, suara vokalis wanita bersuara tinggi seperti Celine terasa lebih maju, bertenaga dan tajam pada CX Pro dibandingkan Cirrus Pro yang terasa agak tertahan, mundur, tapi lebih soft. Sepertinya, mid Cirrus Pro lebih fokus ke lower mid, seperti suara rendah pria, gitar bass, piano, dan drum, sehingga terasa lebih berbody dan rimbun, atau lush. Sedangkan CX Pro lebih fokus di upper mid, kayak gitar melodi, viola, atau sejenisnya, sehingga bisa terasa lebih detail dan cerah, sekalipun timbrenya sama-sama natural. Intinya, yang paling kerasa itu mid Cirrus Pro jadi terasa lebih soft, agak mundur, minim sibilan, dan mengurangi vokal yang menusuk. Sedangkan CX Pro membuat mid jadi terasa lebih tajam, lebih menonjol, vivid, dan energik, walaupun bisa agak agresif. Treble adalah poin yang saya cari dari Cirrus Pro, karena menurut komentar pembeli di e-commerce, treble-nya jadi lebih jinak. Dan di Cirrus Pro ini, memang cukup terasa kalau treble-nya jadi dibuat lebih soft atau lebih diamplas, sehingga mengurangi kesan terlalu ngecering dan bisa lebih refine. Misalnya suara simbal yang terdengar sedikit roll off, tapi lebih terkontrol dibandingkan CX Pro, sehingga suara simbal terasa lebih nyaman didengarkan di volume moderate ke atas melalui Cirrus Pro. Tapi bukan berarti treble di Cirrus Pro jadi lebih mendem, tetap ngecering, hanya lebih ditata dan diperhalus, sehingga beberapa detail bisa terdengar lebih jelas di volume tinggi dibandingkan CX Pro yang bisa terlalu ramai. Ya, tapi faktor IM juga pengaruh ya. Output suara Cirrus Pro cenderung lebih lembut dan nyaman didengarkan, sehingga kesannya lebih santai. Sedangkan CX Pro cenderung lebih energik, cerah, sparkly, dan bisa terasa lebih jernih.
Untuk soundstage sih sama-sama luas secara lebar, tapi di Cirrus Pro, kesan kedalamannya lebih terasa, sehingga punya kesan holografik dan lebih surround dibandingkan CX Pro yang cenderung lebih dua dimensi. Ini membuat separasi dan imaging Cirrus Pro terasa lebih rapi dan tertata, karena penempatannya terasa lebih bebas dibandingkan CX Pro yang agak terbatas, terutama pada track yang ramai, apalagi kalau di-pairing dengan EM dengan signature cerah dan agresif. Intinya sih, dari teknikalitas sepertinya Cirrus Pro terasa lebih matang dan tertata, juga terasa sedikit lebih imersif dibandingkan CX Pro, sehingga cukup asoy dipakai bermain game atau nonton film. Sedangkan CX Pro sendiri bisa terasa lebih energik, cerah dan jernih, walaupun bisa sedikit menumpuk dibandingkan Cirrus Pro pada track yang ramai di volume tinggi, terutama untuk frekuensi atasnya. Kedua dongle DAC punya fungsi memperkuat output suara, dan kurang lebih daya angkatnya selevel. Misalnya tanpa DAC ada di volume 18%, tapi dengan Cirrus Pro dan CX Pro cukup di 14% saja. Keluaran suara yang dihasilkan saat dipasangkan dengan EM yang sulit di-drive seperti Tangent Zero cukup baik, apalagi kalau dipasangkan dengan EM yang sensitif seperti EDA Balance atau EDX Pro. Selanjutnya, Cirrus Pro diklaim bisa memainkan former file DSD, seperti CyberDrive Aura yang juga menggunakan chip Cirrus Logic. CyberDrive Aura sendiri sudah dites di Windows 7 dan 11 dengan FUBAR 2000 dan settingan SACD, terbukti bisa memainkan file native DSD 64 tanpa downsampling ke format PCM, seperti yang terlihat di klip ini. DSD 64 5645 kbps 2000 sekian kHz. Dan setelah saya coba dengan settingan yang sama seperti CyberDrive Aura, ternyata saya nggak berhasil membuat Cirrus Pro memainkan file DSD seperti CyberDrive Aura. Cirrus Pro tetap bisa memainkan format DSD kalau sample rate-nya di downsampling ke PCM 32 bit 384 kHz. Dan ini sama seperti CX Pro yang bisa memainkan file DSD setelah di downsampling ke PCM. Tapi kalau Sobat Kesoy menemukan cara memainkan native DSD menggunakan Cirrus Pro, bisa sharing dengan komen di bawah ya. Lalu soal kompatibilitas di smartphone, saya coba tes Cirrus Pro ke beberapa smartphone dengan OTG USB-C. Untuk HP Vivo V19, baik CX Pro atau Cirrus Pro bisa berfungsi dengan baik. Tapi ketika diuji coba ke Samsung Galaxy A13 yang tergolong baru, ternyata si A13 tidak bisa mendeteksi Cirrus Pro, tapi tetap bisa mendeteksi CX Pro. Jadi sebelum membeli dongle DAC, ada baiknya pastikan dulu kompatibilitas DAC dengan smartphone-nya ya. Lalu untuk tes mic atau komunikasi, saat Cirrus Pro dicolok ke laptop dan melakukan panggilan via WA, suaranya terdengar kecil di seberang, sedangkan di pihak Cirrus Pro berfungsi normal. Saat di-pairing ke HP Vivo V19 untuk panggilan via WA, komunikasi terasa lancar. Tapi waktu menggunakan seluler, suara di seberang terdengar menggema, sedangkan di pihak Cirrus Pro berfungsi normal. Untuk CX Pro sendiri, walau terdeteksi dan lancar untuk mendengarkan audio di Samsung Galaxy A13, tapi tidak untuk panggilan, karena suara seberang tidak masuk ke CX Pro, sedangkan suara dari CX Pro bisa sampai ke seberang. Tapi waktu dicoba dengan panggilan melalui laptop dengan WA call, CX Pro berfungsi dengan baik di laptop. Jadi untuk Cirrus Pro sendiri apakah layak dibeli di harganya? Menurut saya sih masih layak ya, karena nggak banyak juga DAC dengan chip Cirrus Logic yang semurah ini, dengan build yang kompak dan kokoh. Cirrus Pro juga cocok untuk Sobat Kesoy yang pengen treble atau suara pedes dan menusuk dari EM-nya di amplas, supaya jadi lebih lembut, lebih empuk, dan lebih nyaman didengerin lama-lama. Kualitas audio dari Cirrus Pro juga terasa meningkat, terutama di bagian teknikalitas yang terasa lebih rapi, lebih matang, dan santai. Juga terasa sedikit lebih imersif dengan sedikit boost di bass-nya. Cirrus Pro cocok di pairing dengan EM-EM cerah atau balance, seperti CCRE, EDX, EDA Balance, atau Tangent Zero. Tapi sepertinya bisa kurang cocok untuk EM yang hangat dan ngebass, karena bisa jadi tambah ngebass, kecuali emang itu yang dicari ya. Hanya sedikit cons-nya, fungsi telekomunikasi kemungkinan terbatas, kompatibilitas juga nggak semua device cocok. Lalu Cirrus Pro nggak dilindungi garansi panjang seperti produk branded. Untuk CX Pro sendiri yang udah viral beberapa waktu lalu, saya bilang sih worth ya di harganya, sesuai dengan suara dan build-nya. Suaranya agak kebalik dengan Cirrus Pro. Menurut saya, CX Pro terdengar lebih cerah, jernih, energik, mengarah ke agresif walaupun relatif tetap natural. Sehingga CX Pro cocok untuk EM-EM yang hangat, mellow, dan santai, seperti ESX, QKB, dan sejenisnya, karena juga bisa merapikan bass-nya. CX Pro bisa kurang cocok untuk EM-EM cerah, seperti CCRE, KZEDX, TRNSS1, dan sejenisnya. Dan sama seperti Cirrus Pro, CX Pro juga nggak dilindungi garansi panjang seperti produk branded. Jadi, silakan disikat kalau udah yakin. Jadi cukup sekian review dongle DAC saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan. Salam Kesoy, dompet boleh tipis, tapi harus tetap asoy.